Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi Sobat Koreset semua. Hari ini kita akan bahas emiten kode ticker BIRD atau lebih dikenal sebagai Bluebird. Next. Ya, jadi PT Bluebird ini atau Bird adalah perusahaan layanan taksi terkemuka di Indonesia. Ini Bird memiliki sekitar 15.351 unit taksi reguler sampai tahun 2024 ini, 882 taksi eksekutif, 5.900 unit rental mobil, sekitar 600 bus, dan juga 239 shuttle. Layanan lain yang ditawarkan Bird adalah Golden Bird, Bus Big Bird, City Trans untuk perjalanan panjang, Bird Mobil untuk rental mobil harian, logistik service dengan Iron Bird, dan juga last mile delivery service mereka dengan Bluebird Kirim. Secara struktur kepemilikan, PT Pusaka Citra Joko Sutomo masih memiliki ownership terbanyak, dikuliti oleh member-member keluarga yang lainnya. Persentase publik pada saham Bluebird ini ada di sekitar 36,3%. Next. Untuk Bird ini memiliki dua lini bisnis inti. Bisnis pertama yaitu taksi, yang kedua adalah non-taksi segmen. Jadi kalau kita bahas sedikit untuk taksi segmen ini masih menjadi kontributor utama pada bisnis Bird. Dengan kontribusinya sekitar 74%, dan kalau untuk non-taksi segmen kontribusinya masih sekitar 26%-an. Untuk segmen taksi, pertumbuhannya masih cukup baik dengan operating fleet yang masih cukup sehat dan juga ARPV atau average revenue per vehicle yang terus meningkat dari awal tahunnya. Sekarang total fleetnya ada di sekitar 15.355 unit, tetapi yang beroperasional hanya 79,5% atau 12.211 unit. Meskipun prospek yang masih cukup baik, satu kelemahan segmen ini adalah margin yang cukup stagnan dan susah untuk dinaikkan karena efek kompetisi dengan ride-hailing bisnis seperti GoCar dan GrabCar yang harganya juga sudah cukup kompetitif. Dengan demikian, manajemen terus berfokus untuk perkembangan non-taksi segmen. Beberapa service yang mereka sudah miliki adalah seperti layanan limo dan rental mobil yang menyediakan opsi rental jangka panjang dan juga jangka pendek. Layanan bus rental, shuttle antar kota juga menjadi service yang mereka miliki. Salah satu segmen baru yang mereka launch adalah Car Ready, yang menjadi joint venture atau JV antara Mitsubishi HC Capital dan juga PT Takari Koko Sejahtera, yang tujuannya menyediakan lelang kendaraan dan produk e-commerce di Bekasi, Surabaya, dan juga Palembang. Karena sebagian besar bisnis ini masih dalam tahap awal, kami melihat pertumbuhannya masih akan cukup pesat di setiap kuartalnya. Next. Ya, mungkin kita akan sekarang bahas sedikit tentang industrinya. Secara mobilitas di Indonesia, khususnya layanan taksi telah mengalami pemulihan yang signifikan ya secara pasca pandemi. Kalau kita lihat, Bluebird ini menghadapi penurunan pendapatan sebesar 70% pada masa COVID-19, melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 72% pada tahun 2023 ini. Jadi ini ada shift yang cukup besar yang kita lihat. Pemulihan juga didorong oleh pembukaan kembali ekonomi, permintaan konsumen yang meningkat, pembayaran, dan juga integrasi kendaraan listrik. Industri taksi di Indonesia ini diproyeksikan mencapai sekitar 5,23 miliar US dollar pada tahun 2024 ini, seiring dengan kembalinya aktivitas pariwisata dan ekonomi ke tingkat sebelum pandemi. Untuk tingkat urbanisasi itu juga sebesar 56,4% ya di Indonesia. Ini dan ini sebetulnya yang menarik adalah tingkat penetrasi dari taksi ini masih cukup rendah. Jadi untuk setiap 1.000 orang cuma ada sekitar 0,24 taksi. Ini masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain yang di Asia Tenggara. Next. Kalau kita ngelihat secara global, sebetulnya pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi industri mobilitas global, baik layanan taksi maupun ride-hailing di seluruh dunia ya. Kalau kita lihat pada 2023 dan menuju 2024, kedua sektor ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meski dengan kecepatan yang cukup berbeda kalau kita ngelihat di chart kiri. Nah, kalau kita lihat layanan ride-hailing seperti Uber dan Lyft ini sudah pulih dari penurunan akibat pandemi pada 2024. Uber telah pulih sepenuhnya dan melebihi tingkat pre-pandemi dengan pertumbuhan dalam ukuran armada dan pendapatan. Kalau di Asia Tenggara, kita juga melihat bahwa Grab juga terus berkembang melalui akuisisi dan peningkatan ukuran armada mereka. Pasar ride-hailing global diproyeksikan akan mencapai sekitar 185 miliar US dollar dan akan terus bertumbuh hingga 2029. Sekarang kita kalau akan ngelihat ke dua contoh di negara-negara luar ya, yang sebetulnya pemulihan taksinya akan tidak secepat pemulihan ride-hailing. Yang pertama kita akan bahas adalah dari Dubai. Jadi kalau di Dubai ini perusahaan seperti Dubai Taxi Corporation atau DTC
Ini memperluas armada dan pulih dalam jumlah perjalanan dan peningkatan pendapatan sekitar 11,6%. Tapi kalau kita melihat sebetulnya pertumbuhan dari ride hailing mereka itu jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan dari taksi mereka. Kalau kita ngelihat juga ke Singapura atau yang lebih dikenal taksinya adalah ComfortDelGro, ini sempat mengalami penurunan signifikan ya selama pandemi dan juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan sekarang bertahap. Tetapi kalau kita ngelihat di chart yang kanan atas, sebetulnya pertumbuhan jumlah fleet dari ComfortDelGro ini ada penurunan ya secara tahunannya, biarpun sebetulnya kalau kita ngelihat utilization rate atau efektif efisiensinya ini meningkat. Tapi kalau untuk kita ngelihat ke GrabCar, sebetulnya fleet number-nya tuh meningkat terus ya sejak COVID. Jadi kita melihat sebetulnya ada tren di mana preference dari masyarakat adalah menggunakan ride hailing dibandingkan dengan taksi. Next. Ya, jadi sekarang kita akan bahas sedikit tentang hasil dari kinerja BIRT ya. Jadi untuk pendapatan BIRT di kuartal kedua ini mencapai 1,21 triliun. Ini peningkatan 8% Q-on-Q-nya dan 15% year-on-year. Nah, untuk kita lihat untuk pembagian pendapatannya atau split revenue untuk kuartal keduanya, segmen taksi itu ada di 874 miliar, ini peningkatan 5,6% Q-on-Q dan year-on-year 11%. Untuk non-taksi 348 miliar, peningkatan 13,4% Q-on-Q dan year-on-year sekitar 24,1%. Kita lihat kenaikan ini didorong oleh peningkatan permintaan mobilitas dan penggunaan layanan taksi yang lebih tinggi selama second quarter 2024 ini. Menurut kami ini sebetulnya cukup mengejutkan karena biasanya lebih lambat untuk kuartal ini dibandingkan kuartal-kuartal lain karena hari hujan yang lebih sedikit ya pada kuartal kedua ini. Segmen non-taksi ini menunjukkan pertumbuhan sehat setiap kuartalnya didukung oleh ekspansi dan peningkatan pelayanan seperti dari City Trans, pelayanan shuttle antar provinsi, dan juga segmen-segmen lainnya. Kalau secara kumulatif pendapatan first half 2024 ini meningkat sekitar 11%. Peningkatan ini sebetulnya cukup baik dan ini didorong oleh non-taksi segmennya ya. Dibandingkan dengan taksi segmen. Biarpun taksi segmen pun juga ada peningkatan sekitar 8,3%. Tapi kalau kita ngelihat non-taksi, peningkatannya di 19,9%. Kalau kita ngelihat secara cost, sebetulnya manajemen BIRT ini berhasil menjaga COGS tetap terkendali. Ini COGS-nya itu meningkat sekitar 5,1%, ini lebih rendah dibandingkan peningkatan dari revenue. Kalau untuk komponen utama COGS ini dari gaji, tunjangan, dan biaya pengemudi juga. Untuk biaya operasional sebetulnya ada peningkatan 27,1%, tapi kalau kita kulik lebih dalam lagi, peningkatan biaya operasional ini disebabkan oleh kenaikan biaya G&A yang terutama dari biaya lisensi mereka ya. Jadi awalnya itu biaya lisensi tahun lalu itu tidak ada, tapi sejak tahun 2024 mereka harus membayar licensing fee yang sekitar rata-rata 20 miliar per kuartalnya. Ini meningkatkan biaya dari G&A mereka ya. Tapi menurut kami karena biaya lisensi ini akan menjadi biaya berulang setiap tahunnya, kemungkinan besar akan ada adjustment in terms of pricing juga. Mungkin dan kalau kita ngelihat sedikit ke profitability-nya mereka, operating profit-nya ini ada peningkatan 39%, secara EBITDA juga ada peningkatan dan overall profit itu ada peningkatan tapi peningkatannya cukup sedikit ya. Nggak begitu besar, tapi marginnya masih tetap terjaga di 11,4%. Target perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan double digit setiap tahunnya. Next. Ya, ini angka lebih detail lagi sebetulnya untuk hasilnya ya. Mungkin kita next saja. Ya, nah untuk investment thesis kita sebenarnya yang paling utama adalah penurunan biaya dari GoTo dan Grab. Platform ride hailing Gojek dan Grab ini mendominasi pasar Indonesia secara kolektif, market share mereka itu sekitar 90% ya. Jadi persaingan antara Gojek dan Grab ini juga menggeser preferensi konsumen dari taksi tradisional karena in terms of harga. Keunggulan utamanya adalah Gojek dan Grab pada tahun 2022 sampai dan 2023 masih memberikan insentif untuk pengguna-pengguna servis mereka dengan memberikan diskon yang cukup fantastis. Tapi kalau kita melihat sebetulnya ke depannya kita melihat adanya shift di mana perusahaan teknologi Indonesia seperti GoTo dan Grab ini mengalihkan fokus ke profitabilitas ya, dan juga ini menerapkan langkah-langkah awal yaitu pemotongan biaya yang signifikan yang termasuk juga PHK dan yang paling besarnya adalah dari pengurangan diskon dan promotion.
Dengan demikian kita melihat operator taksi tradisional seperti Bluebird ini akan mendapat manfaat dari berkurangnya belanja agresif dari promotion agresifnya Gojek, dan juga Grab, dan ini menurut kami akan mendorong pendapatan dari Bird ya ke depannya. Next. Ya, kami mulai coverage untuk Bird dengan target price kita di 2.310. Kami menilai Bird ini menggunakan multiple EV/EBITDA dan ini mengimplikasikan EV/EBITDA sekitar 4,88 kali ya, di mana 4,88 kali, masih di bawah rata-rata 5 tahun yaitu 5,1. Kami menggunakan EV/EBITDA karena analisis perbandingan yang lebih fair dengan rekan-rekan peers mereka di pasar lain, di mana ini kalau menggunakan EV/EBITDA kita cuma fokus pada kinerja operasionalnya tanpa mempengaruhi struktur modal yang cukup bervariasi. Kalau kita ngelihat ke rata-rata EV/EBITDA peers-nya tuh di sekitar 6,1 kali. Dan kami memperkirakan hal ini akan mempengaruhi biaya operasional Bird yang akan kenaikan tarif untuk menjaga margin keuntungan yang cukup sehat ya. Jadi dan resiko terhadap rekomendasi kami ini adalah peningkatan persaingan dari startup ride-hailing lainnya yang akan bermunculan, pemotongan subsidi bahan bakar, dan juga pemulihan daya beli yang tidak secepatnya diantisipasi. Next. Ya, sekian presentasi hari ini. Saya kembalikan lagi ke Glenda.